Oke, hipodermis yang paling dalam. Nah, di epidermis ini terdapat folikel, oh sorry, di epidermis ini terdapat helai rambut dan juga pori-pori. Ya, terus di bagian dermisnya ada banyak sekali nih, ada kelenjar keringat, kelenjar minyak, ada vena ya. Cuman yang akan kita bahas, yang akan kita fokuskan adalah si kelenjar keringat dan kelenjar minyaknya. Karena di mana disinilah tempat terjadinya jerawat, beruntusan, terus pori-pori yang tersumbat. Nah, ini di sini nanti kita akan bahas ini lebih dalam. Terus yang terakhir ada hipodermis. Di hipodermis ini terdapat jaringan lemak dan juga jaringan ikat. Ya, terdapat asid mental juga yang melindungi kulit untuk melindungi kulit dari serangan bakteri dan juga virus ya. Next. Nah, kita akan masuk ke bagian epidermis dulu nih. Nah, di epidermis kita ada banyak sekali stratum. Kita sebutnya stratum ya. Ada stratum corneum, stratum lucidum, ada stratum granulosum, ada stratum spinosum, dan stratum basil. Mungkin terdengar agak sulit ya. Jadi yang kita tekankan adalah bahwa di bagian epidermis terdapat stratum corneum atau lapisan tanduk. Di mana lapisan ini lapisan paling atas yang sudah mati sel-selnya dan berubah menjadi keratin. Jadi kalau teman-teman ngerasa, aduh kok kulit aku hitam ya, aduh kok kulit aku kering banget ya, kok wajah aku kusam banget ya, itu artinya lapisan tanduk di epidermisnya teman-teman itu tebal. Dan itu harus dieksfoliasi untuk mengikis sel kulit matinya supaya tidak terlihat kusam dan kering gitu ya. Nah, terus di epidermis juga terdapat sel melanosit namanya. Nah, sel melanosit ini adalah sel yang memproduksi melanin kulit. Jadi ketika kulit terkena panas matahari, kenapa teman-teman langsung hitam? Nah, itu adalah kerjanya si sel melanosit ini membentuk pigmen kulit atau melanin yang berfungsi untuk memproteksi kulit teman-teman dari bahayanya paparan sinar matahari atau sinar ultraviolet. Apa sih efek yang paling parah yang akan terjadi ketika teman-teman terus-terusan terkena matahari? Kalau tidak ada si melanin ini yang yang Ikan, memproteksi kemana kulit jadi kita. teh matana banyak anak deh. Yang paling bahayanya yang akan terjadi adalah kanker kulit. Serem nggak? Serem banget. Nah, makanya, tapi teman-teman juga harus aware nih terhadap kulit, harus peduli nih. Gimana jika tidak menggunakan sunscreen? Gimana kalau kita panas-panasan? Mungkin saat ini yang terlihat hanyalah paling hitam doang, ntar juga putih lagi gitu ya. Padahal bahayanya sinar matahari yang memancarkan langsung ke kulit kita itu dapat merusak sel melanosit yang ada di tubuh kita. Ketika sel melanosit rusak, itu produksi melanin bisa terganggu dan dapat mempengaruhi warna kulit. Kondisi ini disebut juga sebagai kelainan pigmentasi. Itu bahayanya. Jadi tidak terlihat nih efeknya sekarang kalau teman-teman malas pakai sunscreen. Tapi kita nggak tahu 5 tahun ke depan, apakah 10 tahun ke depan, apakah kulitnya masih baik-baik aja? Belum tentu. Karena yaitu sel melanositnya sudah dirusak oleh paparan sinar matahari atau dari sinar ultraviolet itu sendiri. Nah, ini ada beberapa kelainan pigmentasi yang akan terjadi kalau misalkan teman-teman terus-terusan terpapar sinar matahari tanpa menggunakan sunscreen. Yang pertama, bisa terjadi hyperpigmentasi pasca inflamasi. Teman-teman, jadi melanin ini ngebantu kita untuk mengobati bekas-bekas jerawat, uh, hyperpigmentasi yang terjadi pada wajah kita. Kayak contoh teman-teman punya bekas jerawat nih, bisa pulih cepat itu karena bantuan dari si sel melanosit yang membentuk melanin sehingga membantu pengobatan si bekas jerawatnya lebih cepat. Seperti itu. Tapi kalau bayangin kalau teman-teman sel melanositnya rusak, otomatis akan mempengaruhi semuanya, mulai dari timbulnya hyperpigmentasi, pasca inflamasi ini menjadi lama, terus melasmanya pada muncul karena nggak ada proteksi dari melanin itu sendiri ya, terus juga ada vitiligo yang akan keluar. Jadi kan melanin ini tidak hanya memberikan warna pada kulit, tapi juga memberikan warna pada rambut, mata,
ya, kuku juga dibantu oleh melanin. Nah, jadi skalanya ada skala besar, ada skala kecil. Skala kecilnya yaitu yang tadi aku sebutkan, tapi skala besarnya teman-teman pasti tahu albino. Nah, itu adalah skala besar dari kelainan pigmentasi. Seperti itu. Kalau itu biasanya karena faktor genetik sih kebanyakan ya. Mayoritasnya karena faktor genetik. Seperti itu. Nah, ini adalah permasalahan kulit yang paling sering terjadi di epidermis kita. Betul ya? Kulitnya kusam, berjerawat, noda hitam, flek hitam, dan kalaupun ada konsultasi tentang produk skincare pun kayaknya nggak jauh-jauh dari ini ya. Paling nggak jauh-jauh dari kusam, berjerawat, noda hitam, flek hitam gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas dermis. Tadi epidermis, sekarang dermis. Dermis ini terdapat kelenjar minyak dan juga kelenjar keringat yang akan kita bahas ya. Kelenjar keringat adalah kelenjar kecil yang memiliki saluran berbentuk spiral dan bermuara langsung pada kulit. Sekret yang dikeluarkan adalah keringat yang terdiri dari air, elektrolit, dan juga asam laktat. Teman-teman bisa lihat di screen-nya, di layarnya, ini adalah kelenjar keringat yang akan keluar langsung ke pori-pori. Ya, nah ada juga kelenjar minyak merupakan kelenjar minyak yang letaknya berdampingan dengan akar rambut dan akan bermuara di akar rambut. Minyak yang dikeluarkan mengandung trigliserida, asam lemak bebas, dan juga squalen, dan lain-lain. Nah, ketika kelenjar minyak ini memproduksi minyak secara berlebihan, dan ketika di bagian epidermisnya, teman-teman kebayang nggak ada epidermis nih di bagian dermis, di atasnya ada dermis, di bagian dermis di atasnya ada epidermis. Nah, ketika epidermisnya ini ternyata banyak sekali lapisan tanduk, banyak sekali sel-sel kulit matinya, ketika mau mengeluarkan kelenjar minyak, dia tersumbat. Nggak bisa keluar gara-gara penumpukan sel kulit mati. Yang terjadi adalah jerawat, breakout, timbul jerawat gitu ya. Nah, makanya kenapa teman-teman disarankan untuk melakukan eksfoliasi kulit. Itu untuk mengangkat sel-sel kulit mati di wajah teman-teman semua, supaya kulitnya cerah, supaya tidak mudah timbul jerawat. Memang ada banyak sekali faktor yang bisa bikin kita jerawatan. Tapi salah satunya adalah penumpukan sel kulit mati. Jadi yang bisa kita coba bantu untuk mengurangi jerawat adalah ya eksfoliasi kulit gitu ya. Terus nih, bagaimana jika kelenjar minyaknya tersumbat? Yang pertama bisa jerawatan ya, dikarenakan produksi minyak atau sebum berlebih. Pada umumnya sebum berfungsi untuk melembabkan dan melindungi kulit. Jadi teman-teman, kalau kulit teman-teman berminyak itu nggak apa-apa banget, itu nggak jadi masalah. Yang menjadi permasalahan adalah ketika teman-teman mempunyai kulit berminyak tapi berlebihan. Nah, itu yang bahaya bisa menyebabkan jerawat. Tapi memang kulit pada dasarnya bagus yang berminyak dibanding kulit kering. Teman-teman pernah ngeliat nggak? Kalau teman-teman yang memiliki kulit kering, cenderung kulitnya terlihat lebih tua. Nah, itu. Jadi kulitnya tuh kering. Jadi kelihatannya lebih tua daripada usianya. Jadi yang bagus adalah kulit yang berminyak tapi bukan yang berlebihan gitu ya. Terus bisa terjadi juga kalazoin. Ini mungkin terjadi pada teman-teman sesekali ya. Karena ini juga pernah terjadi pada aku. Nah, ini adalah benjolan merah berisi cairan yang muncul di kelopak mata. Ini juga sama. Ini karena tersumbat. Biasanya kalau sudah seperti ini sebenarnya nggak bahaya sih. Cuman teman-teman bisa dibantu dengan obat dari dokter atau bisa juga dengan cara membersihkan area kelopak mata dengan menggunakan air panas, air hangat dengan cotton bud dikasih air hangat terus dibersihkan di bagian kelopak matanya seperti itu. Terus, nah ini adalah tahapan regenerasi sel kulit. Tadi yang teman-teman masih ingat nggak tentang stratum? Ada 5 stratum, yang paling atas adalah stratum corneum. Nah ini kita akan bahas. Ada yang paling bawah adalah stratum basil. Nah ini adalah tahapan regenerasi sel kulit ya. Yang pertama adalah sel induk di lapisan kulit paling bawah menghasilkan sel anakan. Itu adalah stratum basil. Nih aku balik dulu ke stratum. Nih ya, ada stratum basil. Kita menjelaskannya nanti dari bawah ya, dari 5 ke 4 ke 3 ke 2 ke 1.
Nah, ini sel induk di lapisan kulit paling bawah menghasilkan sel anakan. Ini tadi yang stratum basil ya. Sel anakan bergerak ke atas menuju ke permukaan kulit. Sel-sel yang memproduksi keratin mengalami perubahan biokimia dan morfologi. Sel-sel baru naik ke permukaan dan menggantikan sel-sel lama permukaan epidermis terluar. Nah, ini adalah stratum lucidum, ya, belum menjadi stratum corneum. Nah, ketika sudah menjadi sel-sel lama di permukaan epidermis terluar menjadi sel-sel kulit mati. Nah, ini yang paling terakhir adalah sel-sel stratum corneum yang ada di paling atas sel kulit matinya. Nah, ini adalah tahapan regenerasi kulit baru. Jadi kalau teman-teman hari ini habis eksfoliasi, besok eksfoliasi lagi, besok eksfoliasi lagi, yang ada malah merusak jaringan kulit baru. Nah, makanya kenapa kita menyarankan eksfoliasi itu disarankan seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali karena ada prosesnya pembentukan sel kulit baru. Jadi biarkan dia bekerja terlebih dahulu dengan secara alami, baru kita bantu dengan krim skincare yang kita miliki. Tapi ya itu harus dijarak misalkan seminggu 3 kali kalau kalau pakai serum retinol ya seminggu 3 kali atau seminggu 2 kali seperti itu. Nah ini adalah frekuensi regenerasi sel kulit. Pada bayi memang lebih cepat ya, setiap 14 hari. Tapi remaja, dewasa itu mulai agak melambat karena sudah terkontaminasi oleh udara ya. Jadi agak melambat nih proses regenerasi kulitnya. Nah, apalagi di usia 50 tahun ke atas itu setiap 84 hari. Makanya kita menyarankan di usia remaja itu sudah melek dengan skincare, sudah paham dengan penggunaan sunscreen, sudah mengerti apa sih eksfoliasi kulit, apa sih double cleansing itu. Nah, itu penting sekali kalau mau teman-teman menjaga kulitnya ya. Terus eksfoliasi ini untuk mengangkat sel kulit mati bisa menggunakan produk perawatan kulit yang mengandung vitamin C, vitamin E, retinol, dan juga hyaluronik acid. Nah, jadi teman-teman bisa pakai produk-produk yang mengandung ini vitamin C, E, retinol dan juga hyaluronic acid untuk mengeksfoliasi sel kulit mati. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman ditanya nih sama pasiennya, "Kak, kok kulit aku kusam ya?" Yang pertama teman-teman bahas adalah, "Kakak udah eksfoliasi kulit belum? Kakak selama ini perawatannya seperti apa? Kakak pakai produk apa?" Karena kalau misalkan teman-teman hanya menggunakan skincare setiap hari tapi tanpa melakukan eksfoliasi wajah, itu sama aja seperti bikin sayur tanpa garam, kurang lengkap gitu ya. Nah, yang bagus adalah teman-teman harus juga mengajarkan pasiennya untuk melakukan eksfoliasi kulit karena supaya penyerapan skincare-nya itu bisa maksimal kerjanya. Kalau teman-teman pakai skincare tapi ternyata lapisan sel kulit matinya tebel, ya udah penyerapannya juga tidak akan maksimal gitu. Jadi harus dibarengi dengan eksfoliasi kulit ya. Terus bagaimana jika kelenjar keringat yang tersumbat? Nah, ini teman-teman pernah ngalamin milia nggak pada wajahnya? Milia ya, bukan mileanya Dilan ya. Biasanya suka pada milea, milea kan Dilan ya. Ini milia. Milia itu muncul karena keratin terjebak di bawah kulit. Keratin adalah protein yang terdapat di kulit, rambut, dan juga kuku. Milia sering dialami karena kelenjar keringat yang tersumbat. Nah, ini kalau teman-teman punya pasien atau pelanggan yang bertanya, "Kak, eh, aku punya milia nih di wajah. Kak, aku punya putih-putih nih di wajah." Nah, teman-teman pasti tahu dong itu apa. Oh, ini mah milia, Kak. Gitu, asik. So pinter banget kan? Bukan so pinter, asik. Kita pinter banget kan? Kita tahu nih permasalahan kulit. Oh, itu mah milia, Kak. Kakak jarang eksfoliasi kulit ya. Coba deh rajin-rajin eksfoliasi kulit gitu. Nanti teman-teman bisa memberikan konsulan seperti itu. Terus selain milia, kalau misalkan kelenjar keringatnya tersumbat, bisa menjadi biang keringat. Nah, ini juga menjadi permasalahan beberapa orang ya. Jadi biang keringat di wajah gitu kan sangat mengganggu ya, nggak enak. Ya itu balik lagi harus rajin eksfoliasi kulit dan penggunaan skincare. Kenapa harus eksfoliasi? Agar penggunaan skincare-nya bekerja dengan optimal gitu ya. Oke.
Nah, sekarang kita masuk ke hipodermis. Hipodermis adalah lapisan kulit yang paling bawah, ya. Hipodermis lapisan yang terdiri dari jaringan lemak dan juga jaringan ikat. Lapisan hipodermis ini berfungsi sebagai bantalan untuk melindungi organ penting di bawahnya. Kulit memiliki barrier lapisan pelindung yang disebut asid mentol. Asid mentol adalah lapisan film tipis pelindung kulit yang merupakan kombinasi sekresi kelenjar keringat dan juga kelenjar minyak. Fungsinya untuk melindungi kulit terhadap bakteri, virus, dan juga zat lain yang berpotensi menembus kulit. Sebenarnya tidak terlalu banyak hal yang bisa kita pelajarin dari hipodermis. Ya udah, kita belajar tentang dari epidermis dan dermisnya aja, seperti itu ya. Tapi yang teman-teman harus ketahui adalah kita punya 3 lapisan kulit, yaitu epidermis, dermis, dan juga hipodermis yang harus teman-teman pahamin. Oke, terus. Nah, oke, kita akan masuk ke mengenali jenis kulit dan alur rekomendasi perawatan kulit. Tadi kita flashback dulu sebentar. Jadi di kulit itu ada 3 lapisan, ada epidermis, dermis, dan juga hipodermis. Di epidermis letaknya sel-sel kulit mati yang bisa bikin kulit kita terlihat kusam, terus banyak bekas jerawat. Nah, itu letaknya di epidermis ya. Nah, terus kalau di dermis ada kelenjar keringat dan kelenjar minyak. Kalau misalkan teman-teman punya masalah jerawat, yaitu karena di bagian dermisnya nih. Apakah bisa jadi karena produksi minyaknya berlebihan, atau bisa jadi karena bagian epidermisnya atau lapisan paling atasnya tebal, atau bisa jadi karena teman-teman make up atau habis kena debu, kotoran ngebersihinnya tidak maksimal, jadi menyumbat si pori-pori kita. Ketika si kelenjar keringatnya mau keluar, akhirnya tersumbat deh. Jadinya nggak bisa keluar dan bikin jadi biang keringat seperti itu. Ya, jadi solusinya adalah ketika punya biang keringat atau punya jerawat adalah eksfoliasi atau double cleansing yang harus membersihkan wajahnya seperti itu ya. Sekarang kita masuk mengenali jenis kulit dan alur rekomendasi perawatan wajah. Teman-teman, aku ngejelasinnya kecepatan nggak sih? Apa pas segini? Kalau kecepatan bilang ya, biar aku bantu pelanin. Karena memang aku tuh orangnya cepet-cepet banget gitu ya. Oh, ada yang bilang pas, ada yang bilang kecepatan. Oke, kecepatan, oke. Oke, aku bantu pelan-pelan ya. Tapi bagian epidermis, dermis, sama hipodermisnya udah jelas belum? Sudah jelas ya. Oke, sekarang kita masuk ke mengenali jenis kulit dan alur rekomendasi perawatan wajahnya. Ini kita bantu untuk diturunkan ya. Emang anaknya tuh agak cepet-cepet gitu ya. Kebiasaan nih, udah kayak orang ngejar gaji gitu ya. Oke, kita masuk ke mengenali jenis kulit dan alur rekomendasi perawatan wajah. Hal utama yang perlu teman-teman ketahui adalah sensitif atau tidaknya pasien kita. Bukan tentang jenis kulitnya, apakah dia kulitnya berminyak, kering, ataukah kombinasi, bukan itu. Yang paling penting adalah dia sensitif atau enggak. Ketika teman-teman sudah menentukan sensitif atau tidak, baru deh teman-teman masuk ke jenis kulit dan keluhannya apa gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman punya pasien bingung, aduh aku nggak tahu kulit aku sensitif apa enggak, teman-teman bisa mengajukan pertanyaan lain. Oh, kakak nggak tahu ya, kakak pernah merasakan kulitnya perih, panas, gatal, atau merah nggak? Nah, itu adalah indikator dari sensitif ya. Teman-teman bisa menanyakan 4 hal itu. Perih, panas, merah, gatal. Kalau iya, berarti kulitnya agak cenderung sensitif. Ya, kulitnya sensitif. Tapi kalau enggak, berarti aman. Kulitnya normal, tidak sensitif. Nah, ada reaksi peradangan kulit. Nah, mereka bisa aja terjadi perih, panas, merah, gatal setelah pemakaian produk kah? Itu yang harus teman-teman tanyakan. Iya kak, kulit aku suka perih. Nah, teman-teman tanyakan lagi. Biasanya perih itu karena apa kak? Apakah habis pemakaian produk? Apakah habis kena matahari? Apakah karena kena debu gitu? Nah itu teman-teman harus tanyakan. Kok udah next? Sebentar. Nah, itu yang harus teman-teman tanyakan. Jadi sebenarnya sebagai beauty consultant, pertanyaan kita tuh harus banyak sekali. Kayak contoh, teman-teman berobat ke dokter. Dok, saya sakit, batuk, pilek. Oh, oke. Langsung diresepin. Sebel nggak? Sebel ya. Kayak
Gitu doang nanyanya. Ini nggak ditanya batuknya dari kapan, batuknya berdahak apa enggak gitu kan. Nah, itu kita harus bisa menjadi beauty konsultan yang menyenangkan. Nah, kita harus tanya secara detail. Misalkan, iya perih, perihnya tuh karena apa Kak? Apakah karena habis pakai produk kah? Apakah habis terkena paparan sinar matahari kah? Ataukah karena kena debu gitu. Nah, itu harus kita tanyakan. Setelah kita mengidentifikasi pasien kita sensitif atau enggak, barulah kita mengidentifikasi jenis kulitnya. Nah, jenis kulit itu ada 4, ada yang normal, berminyak, kering, dan juga kombinasi. Teman-teman tahu kan kombinasi? Kombinasi itu biasanya terjadi di area T-zone. T-zone itu sini nih, yang ada di gambar di pojok kanan. Teman-teman semua tuh, itu area T-zone yang agak putih-putih itu. Nah, itu adalah area yang biasanya kalau teman-teman punya jenis kulit kombinasi biasanya paling berminyak di area situ tapi sisanya kering. Nah, itu kombinasi. Nah, setelah menentukan jenis kulit dari pasien teman-teman, baru deh teman-teman bisa coba mengirimkan form konsultasi atau teman-teman bisa dikirimkan nih form konsultasi dari awal. Tapi kan kalau teman-teman langsung kirimkan form konsultasi dari awal kan terkadang mereka pun tidak mengerti nih kulit mereka sensitif atau enggak, jenis kulitnya apa kalau teman-teman belum menjelaskan gitu ya. Jadi baru teman-teman berikan form konsultasi, sudah ada beberapa yang menjalankan mitra-mitranya SR12 dengan form konsultasi ini. Jadi mereka terbantu, mereka konsultasi ke aku, ke saya kirimkan form konsultasi untuk diberikan kepada pasien. Ketika pasien memberikan, baru deh kita tanya lebih detail tentang kondisi kulitnya. Seperti itu ya. Nah, dengan form konsultasi seperti ini bisa membantu teman-teman terlihat lebih profesional sebetulnya. Jadi aku sarankan kepada teman-teman semuanya, coba deh pakai form konsultasi mulai dari sekarang ya. Karena ketika teman-teman lebih terlihat profesional, itu akan lebih meningkatkan rasa percaya kepada para pelanggannya. Seperti itu. Nah, ini adalah sebentar. Nah, ini adalah flow chart rekomendasi produk. Misalkan tadi teman-teman sudah menentukan nih pasiennya sensitif atau tidak sensitif gitu ya. Terus sudah menentukan juga nih jenis kulitnya. Nah, baru deh teman-teman kalau mau mempermudah teman-teman untuk memberikan konsultasi, teman-teman buka produk knowledge-nya dari SR12. Nah, teman-teman tentukan sendiri tuh teman-teman tentukan sendiri tuh produk yang bisa digunakan untuk pasien sensitif, kondisi kulitnya kering dan tidak ada keluhan. Ini tidak ada keluhan maksudnya cuma pengen cerah gitu ya. Ada pasien pengen pakai produk SR12 tapi nggak ada keluhan jerawat, flek, tapi cuma pengen cerah. Nah, itu masuknya ke tidak ada keluhan ya. Tapi kalau misalkan jerawat beda lagi, flek beda lagi. Kayak misalkan jerawat kita bisa pakai acne cream atau kalau flek kita bisa pakai spot essence gitu kan. Kalau mau cerah kita pakai kandungan yang ada ceramide-nya atau hyaluronic acid-nya gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa bikin kategori seperti ini. Nah, ini aku sudah bikin beberapa kategori, tapi aku tidak bikin semuanya. Ini hanya beberapa yang bisa teman-teman jadikan contoh. Next time mungkin teman-teman bisa bikin sendiri ya. Nah, ini mengkategorikan produk sesuai dengan keluhan kulit. Nah, ini untuk yang kulitnya normal, kering, kusam. Ini ada beberapa produk dari SR12, ada milk cleanser, ada micellar water, ada FW honey, ada soap honey, ada FW coffee, sabun bulus, ada banyak sekali produk yang bisa teman-teman rekomendasikan kepada pelanggannya teman-teman gitu ya. Apakah harus diberikan semuanya? Enggak. Kita pilihkan aja yang sekiranya yang bisa teman-teman jual, yang ada stoknya di tempat teman-teman gitu ya. Kita kasih kepada mereka. Nah, kalau ini untuk kulit normal, berminyak, berjerawat. Nah, teman-teman coba bisa bikin dengan bisa mengkategorikan seperti ini gitu. Kalau teman-teman biar bisa cepat menjadi beauty konsultan expert gitu ya. Terus bisa juga seperti ini untuk sensitive flek ya. Nah, sekarang ini sudah jelas ya. Jadi teman-teman bisa bikin kategori produk yang sesuai dengan keluhan kulit. Yaitu tadi sensitif dan tidak sensitif, jenis kulitnya apa dan keluhannya apa.
Kita masuk ke rumus skincare. Ini penting banget buat teman-teman ketahui supaya teman-teman ilmu skincare-nya meningkat biar terlihat lebih profesional. Teman-teman harus banget tahu ini. Ini adalah rumus skincare. Ini adalah rumus skincare. Ketika kulitnya berjerawat harus pakai apa? Salicylic acid. Bisa pakai yang BHA ya atau BHA. BHA adalah salicylic acid. Nah, kalau kulitnya kusam, pakainya pakainya yang glycolic acid. Oh, sorry ini nah, kalau kulitnya kusam bisa pakai yang AHA glycolic acid. Nah, terus kalau untuk bekas jerawat pakai tranexamic acid. Terus kalau close komedo atau komedo tertutup itu tadi rajin double cleansing. Double cleansing itu apa sih? Teman-teman bisa pakai micellar water dulu baru pakai facial wash. Kalau teman-teman cuma pakai facial wash itu bukan double cleansing namanya, itu hanya cleansing aja. Tapi kalau mau 2 kali pembersihan lebih maksimal bisa pakai micellar water dulu baru pakai facial wash. Terus kalau misalkan keluhannya skin barrier-nya rusak, skin barrier apa sih? Nih, tekstur kulit. Skin barrier itu kulit lapisan terluarnya rusak atau kayak geradakan gitu. Bahasanya apa ya? Geradakan ya. Ya kayak gitulah pokoknya bisa pakai krim yang mengandung ceramide. Kalau kulitnya bertekstur nih, kasar gitu ya, nah, itu harus eksfoliasi atau terlihat kering, kusam itu boleh pakai eksfoliasi. Eksfoliasi dengan kandungan AHA, BHA, retinol ya, tadi juga bisa pakai vitamin C dan E gitu ya. Nah, kalau kulit terdapat tanda penuaan dini atau teman-teman punya pasien yang sekiranya usianya udah 30 tahun ke atas, boleh nih disarankan dengan produk yang ada kandungan retinolnya. Atau kulitnya iritasi bisa pakai Centella asiatica dan juga Panthenol. Terus kulitnya kering pakai hyaluronic acid dan pori-pori besar bisa pakai clay dan juga retinol. Nah, ini adalah produk SR12 yang ada kandungan yang tadi aku sebutkan. Teman-teman boleh catat ya. Ini mempermudah teman-teman untuk memberikan konsultasi. Nih dari glycolic acid ada toner AHA, toner chamomile, toner DNA salmon. Semua produk DNA salmon ada glycolic acidnya. Juga skin scent kita juga ada glycolic acidnya yang bar soapnya. Terus body serumnya juga ada dari skincare itu ada glycolic acidnya. Terus kalau yang BHA, salicylic acid juga ada produknya. Ini semua sudah aku kategorikan. Nah, ini juga sama yang ada Centella asiaticanya juga ada di DNA Salmon Day and Night Cream, terus ada ceramide juga ada Centella asiaticanya. Jadi kalau misalkan teman-teman punya pasien dengan kulit yang sensitif, beriritasi, boleh nih dikasih ceramide ya. Terus kalau retinol kita punya serum retinol, acne cream dan juga ada DNA Salmon yang night cream itu ada retinolnya. Makanya kenapa kalau misalkan teman-teman aku sarankan kalau menggunakan serum retinol hari ini menggunakan serum retinol, kalau bisa jangan pakai night cream yang retinol karena akan double. Kalau double itu takutnya kulitnya menjadi iritasi atau perih. Jadi kalau udah hari ini pakai retinol, usahakan tidak menggunakan produk krim malam yang ada kandungan retinolnya. Seperti itu. Terus kalau ada kandungan pantenol, tadi sama untuk iritasi kulit juga, ada DNA Salmon Toner, DNA Salmon Night Cream, efek kopi. Nah, jadi bagusnya night cream DNA salmon adalah selain ada retinolnya, dia juga ada pantenolnya. Jadi kadang ada kulit yang tidak bisa menerima kandungan retinol kalau dipakai agak banyak gitu ya. Nah, tapi di daerah salmon night cream ada pantenolnya juga, jadi seimbang untuk mengatasi iritasi kulitnya gitu. Jadi bagus gitu ya. Nah, ini ada efek coffee, ada hair conditioner, ada pantenolnya juga, terus ada hyaluronic acid di glow glass skin kita dan juga serum retinol. Seperti itu. Nah, ini adalah jadwal skincare yang teman-teman juga harus ketahui supaya mempermudah teman-teman untuk memberikan konsultasi. Di pagi hari kita pakai facial wash. Kalau mau double cleansing tambah micellar water, ya. Setelah menggunakan facial wash kita bisa tambahkan moisturizer. Ini kalau misalkan teman-teman kulitnya kusam, kering,
Kalau sebenarnya kulitnya agak berminyak yang berlebihan, sebaiknya skip aja sih moisturizer. Tapi kalau misalkan berminyaknya masih normal, masih ya udah sewajarnya berminyak aja gitu, nggak yang berlebihan banget, itu masih oke untuk menggunakan moisturizer. Setelah menggunakan moisturizer, baru deh menggunakan vitamin C atau serum biasanya ya. Ada lightening serum, ada revitalizing serum ya. Setelah menggunakan serum, baru kita menggunakan sunscreen. Ini wajib banget. Jadi, kalau misalkan teman-teman lagi mempromosikan produk kepada pelanggan, banyak produk, tapi ternyata pasiennya cuma pengen satu aja yang paling penting adalah skincare, sunscreen. Sunscreen adalah krim siang. Jangan bilang apa ya yang paling penting ya, coba deh sabunnya dulu. Jangan. Justru yang paling penting adalah sunscreen karena untuk memproteksi kulitnya dari paparan sinar matahari ya. Jadi sekarang udah tahu ya. Nah, ini untuk malamnya. Kalau malamnya, kalau teman-teman mau kulitnya yang cerah, yang bagus gitu ya, nih coba deh pakai tips jadwal skincare yang malam harinya seperti ini. Misalkan hari Senin ini eksfoliasi kulit. Eksfoliasi kulit itu apa sih? Tadi pakai pakai skincare yang memiliki kandungan eksfolian, itu tadi retinol atau vitamin E, vitamin C gitu ya. Nah, terus di hari Selasanya pakai yang ada kandungan retinol karena di hari Senin kita sudah pakai, contoh ini Senin kita udah pakai serum retinol. Selasanya kita pakai night cream retinol, itu nggak apa-apa. Night cream yang DNA salmon kan ada kandungan retinolnya tuh, ya itu nggak apa-apa, dipakai lagi. Nah, hari Rabunya kita hydrating. Ini bagus untuk menghidrasi kulit supaya kulitnya tidak kering. Nah, nanti kita cek lagi nih, apa ya produk yang untuk menghidrasi kulit gitu kan. Sebenarnya pakai DNA salmon yang paling penting adalah eksfoliasi kulit sih, eksfoliasi kulit dan hidrasi kulit. Jadi kenapa kita menyarankan teman-teman menggunakan kalau malam hari pakai facial wash, pakai serum juga, pakai night cream juga, pakai moisturizer juga. Sebelum pakai night cream ya, moisturizer dulu baru night cream. Nah, itu sebenarnya untuk menutrisi kulit. Nah, eksfoliasinya kita masukin di seminggu 2 kali, contohnya di Senin dan Jumat. Seperti itu. Eksfoliasi serum retinol seminggu 2 kali. Ya, sisanya teman-teman uh, bisa pakai skincare-nya seperti biasa setiap hari gitu. Nah, tapi yang aku ketahui saat ini adalah dari Mbak Citra bahwa serum retinol kita itu aman digunakan setiap hari. Tapi dengan catatan kalau kulit teman-teman harus kulit yang normal. Tapi kalau kulit sensitif, aku sangat-sangat tidak merekomendasikan karena takutnya kulitnya bisa menjadi iritasi. Karena kandungan retinol di serum retinol sekian persen, jadi bisa digunakan setiap hari untuk jenis kulit normal, aman. Seperti itu. Oke, terima kasih sudah mendengarkan. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Kak Kiu, silakan. Oke, kita langsung aja deh. Teman-teman boleh nih, kita masuk ke sesi tanya jawab. Aku stop share dulu biar enak ngobrolnya. Oke, teman-teman yang mau bertanya boleh ya. Produk untuk hidrasi apa? Itu ada ceramide, itu bagus menghidrasi kulit. Ada ceramide-nya. Biasanya ceramide yang ada kandungan ceramide itu untuk menghidrasi kulit. Oke, kita kirimkan ulang link absen. Oke, ini dia. Oke, teman-teman tolong banget nih diisi jadwal absennya ya, supaya akunya makin semangat buat ngisi training di selanjutnya. Oke, yang mau bertanya langsung open mic aja atau boleh angkat tangan dulu boleh. Assalamualaikum. Kalau untuk mengatasi flek hitam, produk apa yang paling cocok? Oke. Kalau flek hitam, teman-teman bisa rekomendasikan Spot Essence. Ya, tapi jangan cuma merekomendasikan produk ketika ada yang konsultasi. Coba boleh ada yang mau mempraktekkan?
gimana caranya menjawab konsultasi. Kita coba, aku jadi pasien, teman-teman yang jadi beauty konsultannya. Ayo, ada siapa yang mau coba? Yuk, yang berani. Kita praktek di sini menjadi beauty konsultan expert. Aku pilih ya, kalau nggak ada yang berani aku pilih nih. Aku tunjuk siapa ya? Eh, Ibu Sulasmi deh, boleh. Ayo, Ibu Sulasmi, boleh dibuka mic-nya. Ibu sayang, mic-nya dibuka dulu, Ibu sayang, mic-nya dibuka dulu. Oh iya. Oke. Bu, kita sekarang role play. Ibu jadi beauty konsultan, aku jadi pasiennya. Ibu nyimak nggak nih sama tadi apa yang kita bahas? Siap ya? Ibu Sulasmi, aku punya flag nih. Kira-kira pakai apa ya? Itu, maaf Mbak Cindy, baru gabung. Oh, Ini baru gabung. kalau apa itu skincare belum menguasai Oh, jualnya oke. masih susu gomil. Oh, masih susu gomil. Oke, nggak apa-apa. Oke, Mm. mungkin next time nanti kita belajar lagi ya, Bu ya. Ya, Oke, ada yang bisa nggak selain Bu Sulasmi? Yang nyimak dari awal, boleh? Bu Rahma deh, Uri Samarinda nih. Boleh dong Bu Rahma open mic? Oke, Kak Nurwidia, DU Nganjuk, boleh Kak? Open mic Kak. Off cam aja ya, Kak. Boleh, nggak apa-apa. Ada yang bisa dikonsultasikan, Kak? Silakan. Ini aku panggilnya apa ya? Soalnya namanya Nurwidia tapi suaranya cowok. Ya, ada yang bisa dibantu, Kak? Ada. Mas, oke Mas. Mas, kulit aku ini ada fleknya, gimana ya? Sebentar, Kakak. Saya mau tanya. Ini sebelum saya merekomendasikan produk kami, saya mau tanya. Sebelumnya, saya boleh tahu usianya berapa? Usia saya 30 tahun, Mas. Ya, sudah pakai produk apa selama ini sehingga jadi ada keluhan ini? Kebetulan saya malas banget pakai skincare, Mas. Oh gitu. Eh, tapi belum pernah pakai ya, benar-benar sama sekali. Iya, males banget saya pakai skincare, Mas. Oh, oke. Eh, Sekarang keluhan yang paling utama yang dirasakan ketidaknyamanannya apa? Ya ini, flek di wajah saya ini jadi ngeganggu sekali. Bisa nggak sih diobatin flek ini? Oke, flek ini sudah dirasakan berapa lama? Kayaknya baru kemarin deh, Mas. Baru bulan-bulan inilah munculnya. Baru bulan-bulan ini, artinya sebelumnya belum pernah pakai skincare, sudah usia segini, artinya belum pernah pakai, benar kan? Habis itu eh, untuk rekomendasi saya itu kita pakai misalkan sabun, kita pakai sabun kopi bisa. Itu yang untuk barshopnya, itu juga boleh. Nah, kalau untuk eksfoliasinya itu kita pakai retinol juga boleh, spot essence juga enggak apa-apa, tergantung jenis kulitnya jenengan apa, kulit jenengan. Nah, itu baru nanti kita bisa merekomendasikan produk yang benar-benar bagus untuk mbaknya, gitu Mbak. Oh, gitu. Berarti ini saya pakai produk apa, Mas? Boleh untuk kalau bisa dipakai kulitnya sensitif, kering atau kombinasi atau bagaimana? Berminyak misalnya? Kulit saya sih agak sedikit sensitif ya. Terus Oh, berminyak juga. oh gitu. Jadi sensitif cenderung berminyak begitu? Iya, betul. Oh ya. Jadi nanti bisa digunakan retinol juga boleh. Pakai mergi resop juga nggak apa-apa kalau barshopnya gitu. Oke. Berarti tadi saya pakai apa aja? Barsop. Ya, barshop dulu untuk pembersihannya. Misalkan sering pakai make up atau ganti-ganti make up atau misalkan ogah-ogahan untuk
pembersihan kalau sebelum tidur itu pakai itu aja dulu sementara. Oke. Oke, terima kasih, Mas. Jawabannya tepuk tangan dulu dong buat Masnya. Oke, luar biasa. Ternyata sudah mulai masuk ya apa yang kita sampaikan tadi, cuman ada beberapa tambahan sedikit ketika pasiennya mulai menjelaskan kondisi kulitnya, mungkin Masnya bisa bantu tambahin penjelasannya kenapa bisa timbul flek. Contoh, kayak tadi kan aku bilang, aku males banget pakai skincare, terus aku flek gitu kan. Nah, supaya teman-teman bisa terlihat expert, teman-teman bisa bantu dengan menjelaskan seperti ini. Kakak tahu nggak sih bahayanya kalau misalkan kulit terkena paparan sinar matahari secara terus-menerus tanpa menggunakan sunscreen, yaitu bisa timbul flek, bisa sampai kanker kulit yang paling parah. Jadi skincare itu penting banget Kak buat digunakan untuk menutrisi kulit, untuk melindungi kulit Kakak. Seperti itu contohnya ya. Tapi udah keren Masnya, udah lumayan memahami ya, tinggal ada penambahan tadi seperti tadi. Jadi berikan dulu penjelasan atas keluhan pasiennya, setelah diberikan penjelasan baru deh kita rekomendasikan produk dan kita berikan tips and trick di akhirnya. Misalkan gini, kita ada produk, kalau bisa kalau teman-teman mau merekomendasikan suatu produk harus lengkap, mulai dari facial wash-nya, tonernya, krim siang, krim malamnya. Kita punya spot essence yang khusus untuk flek, ya jangan lupa itu harus ditawarkan, harus dipromosikan. Terus juga kita punya beberapa produk retinol yang bagus untuk ngebantu regenerasi sel kulit juga, jadi ngebantu ngeflek juga ya. Nah, setelah memberikan rekomendasi produk, teman-teman bisa tambahin. Jadi nanti next time ibu nggak boleh lagi nih kena matahari tanpa pakai sunscreen. Karena resikonya memang sekarang tidak terlihat. Tapi kita nggak tahu nih 10 tahun ke depan kah, 5 tahun ke depan kah, efek jangka panjangnya seperti apa. Bisa jadi fleknya malah makin parah. Jadi ibu harus peduli sama kulit ibu mulai dari sekarang ya. Nah, seperti itu. Itu tambahannya dari aku, Mas. Keren, cukup. Oke, tinggal tambahin Makasih. lagi. Sama-sama. Oke. Nih Ibu Siti Asrina, boleh nih angkat tangan. Kenapa tuh? Assalamualaikum. Izin off cam ya, Kak? Boleh, boleh. Nggak Nggak apa-apa, Ibu. lagi. Iya. Kalau misalnya masalahnya dia karena pakai skincare, kalau saya bilang setelah keluar sekarang kayaknya abal-abal itu. Terkena flek, kalau itu kita kasih apa? Oke. Sama juga. Kalau misalkan Dia kena case-nya flek. adalah dia sudah menggunakan produk skincare abal-abal, kita sebut aja merkuri ya. Yang ada merkurinya atau hidroquinonnya tinggi, kortikosteroidnya ada, lengkap dia pakai. Mungkin memang saat dipakai kondisi kulitnya akan sangat bersih, sangat putih. Teman-teman tahu nggak sih ikan yang dikasih merkuri aja, laler nggak mau nempel. Itulah kenapa kulit kalau kita pakai krim merkuri putih banget, bersih banget. Bahkan lebih putih dari leher biasanya ya. Nah, tapi ketika kita lepas itu akan timbul breakout. Itu akan keluar semua kotoran-kotoran yang ada di wajah kita yang ditahan sama si merkuri itu. Makanya memang waktu dipakai oke, tapi pas dilepas dia malah timbul jerawat atau flek gitu ya. Nah, itu yang bikin orang-orang pada ketergantungan. Balik lagi lah ke merkuri itu. Padahal bahayanya yang menunggu dia adalah kanker kulit. Karena merkuri itu bahaya banget kalau sampai terserap oleh pembuluh darah kita. Merkuri itu adalah salah satu penyebabnya kanker kulit. Jadi teman-teman harus aware buat ngasih tahu ke pelanggan teman-teman bahwa merkuri itu sangat berbahaya untuk kulit. Ya, mulai diedukasi pelan-pelan. Kalau misalkan ada 2 cara sih sebenarnya. Teman-teman bisa mengedukasi pelan-pelan bahwa produk itu adalah berbahaya, tapi ada juga yang orangnya bebel, kadang dia dikasih tahu, "Alah, paling kamu mau jualan produk kamu kan, kamu mau jualan SR12 kan," gitu kan. Kadang ada orang seperti itu. Jadi saran saya adalah kita kasih tahu dulu bahwa produk itu berbahaya. Jangan langsung kita kasih tahu kalau kita punya produk SR12 yang aman, lebih aman daripada yang beliau pakai, ya. Tahan pelan-pelan, ngasih tahu orang kayak gitu harus pelan-pelan. Kita kasih tahu dulu bahayanya apa, kita suruh stop dulu. Banyak sekali di Google suruh dia searching bahaya dari penggunaan krim yang bermerkuri
gitu. Kalau dia masih bebel, masih nggak percaya ya. Baru setelahnya kita edukasi, baru deh kita next time bisa kita kasih tahu bahwa ada beberapa produk kok yang aman, yang bisa digunakan, yang bisa mencerahkan kulit. Terus kalau misalkan case-nya tadi Mbak Siti ya, Mbak Siti punya pasien yang udah terkena, tipsnya cuma satu dari aku. Edukasi ke dia kalau dia mau pakai produk kita bahwa ini tidak akan cepat. Pengobatan ini tidak akan cepat. Pengobatan flek yang sudah menahun, pengobatan kulit wajah yang rusak akibat merkuri, terus juga pengobatan kulit wajah yang terjadi akibat bopeng pada wajah itu tidak bisa cepat. Butuh waktu minimal 6 bulan. Harus sabar. Jadi kalau misalkan punya pasien, pengennya cepat, maunya sebulan putih, itu agak susah sih sebetulnya. Jadi kita harus jelaskan dulu. Kenapa? Kita harus jelaskan dulu, kita keluarin skill kita semuanya. Kenapa bisa lama? Karena kamu pakai krim merkuri. Merkuri ini merusak sel-sel yang ada di kulit kamu. Ini epidermis kamu nih, ibaratnya nih udah dikikis abis sama si merkuri itu. Kenapa makanya kalau kulit kamu kena matahari udah kayak kepiting rebus merah. Nah itu karena lapisan kulit epidermisnya sudah terkikis, sudah rusak. Nah kita akan balikin skin barrier kamu, tapi mengembalikan skin barrier itu tidak mudah, butuh waktu. Kamu mau coba sabar nggak? Kalau mau sabar, hayu kita pakai produk, kita ikhtiar pakai produk SR12. Seperti itu. Jelas nggak Mbak Siti? Kecepatan nggak sih? Iya, jelas. Iya, Satu jadi lagi boleh, Mbak? boleh. Kalau untuk Melia cocoknya produk dikasih apa? Kalau Milia ini memang agak sulit juga ya kalau sudah terjadi gitu. Kalau belum terjadi ya kita sebenarnya bisa dihadapin dengan kita bisa atasin dengan double cleansing. Tapi kalau sudah terjadi biasanya kita menyarankan pasien itu untuk melakukan perawatan treatment facial. Mungkin Mbak bisa menyarankan pasiennya untuk melakukan treatment facial yang bisa mengeluarkan milia. Karena tidak semua treatment facial bisa mengeluarkan milia. Itu yang harus digarisbawahi. Yang harus Mbak ketahui. Mbak Siti ada di mana Mbak lokasinya Mbak? Padang Sidimpuan, Sumatera Utara, Mbak. Sumatera Utara. Kalau Sumatera Utara sudah banyak nggak sih ininya salon perawatan wajahnya? Atau Mbak jangan-jangan buka salon perawatan saya wajah? tinggal di kota. Kebetulan tinggal di kota. Nah, iya biasanya kalau udah sampai seperti milia, biasanya agak sulit kalau cuma dipakaikan skincare. Biasanya kita sarankan untuk melakukan treatment facial. Tapi kalau bisa ditanya dulu sebelum melakukan tindakan facial, bisa ngilangin milia nggak? Kalau bisa, monggo. Kalau enggak, ya udah cari yang bisa ngilangin milia gitu. Karena harus ditusuk dulu pakai jarum. Harus ditusuk pakai jarum steril, baru kita keluarkan milianya. Gitu. Nah, ini adalah skill. Ketika Mbak rekomendasikan seperti itu ke pasien Mbak akan terlihat lebih expert gitu. Ada lagi? Pas. Ya, makasih Mbak. Sama-sama. Wah, ada Ibu Evi Nur Santi lagi nih. Yang di batch 1 kemarin kayaknya udah bertanya boleh, Mbak Evi. Tadi Bu Nur Aisyah dulu ya. Ya udah nggak apa-apa. Bu Evi dulu ya. Sok, mangga. Assalamualaikum Mbak Cindy. Waalaikumsalam Ibu. Izin tanya Mbak, apakah di SR12 ada produk yang bisa menghilangkan flek hitam yang sangat membandel tuh Mbak? Yang tebel sekali? Apakah ada? Makasih Mbak Cindy. Iya, sama-sama. Nah, kalau untuk flek hitam, bisa dengan minyak bulus. Kalau nggak salah ada beberapa waktu kemarin pertemuan offline, aku bertemu dengan salah satu DU atau agen, dia menyarankan minyak bulus kepada pasiennya, dan katanya alhamdulillah mulai memudar. Nah, berkat itu pun si pasien ini menjadi subagen dari agen tersebut. Seperti itu. Jadi boleh nih dicoba pakai minyak bulus, tapi kalau untuk kulitnya normal silahkan dibawa tidur, tapi kalau kulitnya sensitif dibilas setelah 15 menit. Gitu. Oke, terima kasih Mbak Cindy. Sama-sama, bisa tambahin dengan spot essence ya, kan khusus tuh untuk flek ya. Caranya gimana itu Mbak? Minyak kalau bulus misalkan kalau misalkan pakai minyak bulus dulu, malam ini dibilas setelah 15 menit, baru pakai spot essence gitu.
Oh, seperti itu. Makasih, Mbak. Sama-sama. Tadi siapa ya? Bu Nur Aisyah, boleh. Silakan Bu, open mic. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Gini nih, aku punya customer kan. Mm-mm. Dia tuh udah dikasihkan treatment untuk yang flek hitam. Mm-mm. Tapi kok katanya kok lama ya hilangnya, kok masih ada terus gitu. Kira-kira berapa lama ya untuk proses penyembuhannya itu? Oke. Nah, flek hitam itu paling cepat ya. Kalau ada yang bisa lebih cepat, alhamdulillah. Ini memang balik lagi, setiap kulit itu beda-beda responnya. Paling cepat bisa 3 bulan, itu paling cepat ya. Tapi normalnya biasanya 6 bulan. Gitu. Kira-kira bener nggak ya yang aku kasihkan itu? Apa aja tuh? Sabun kopi, terus facial wash dia milik cancer juga, double dia sama facial wash kopi. Terus Nah, Ibu dia balik lagi pakai kondisi serumnya. pasiennya. Ibu balik lagi kondisi pasiennya kulitnya sensitif enggak? Normal enggak? Apa jenis kulitnya berminyak kah, kering kah, normal atau kombinasi? Dia berminyak. Nah, itu dia. Ibu nanti bisa mengkategorikan misalkan sensitif, berminyak, flek. Nah, nanti yang seperti di slide sebelumnya tadi aku share tuh. Nah, Ibu bisa lihat dari sana gitu. Oh, oke ya. Ya, oke. Terima kasih. Sama-sama. Oke, Kak Bulan boleh mau bertanya silahkan. Assalamualaikum Kak Cindy. Waalaikumsalam. Ini sih sedikit mau curhat. Kemarin pernah dapat customer, dia itu mantan penggunaan krim dokter ya. Jadi udah bertahun-tahun lama banget. Terus mau coba pindah ke skincare yang lebih ringan, lebih aman lah gitu ya, lebih tidak terlalu ketergantungan. Terus udah konsultasi panjang lebar, kita udah coba jelasin sesuai yang saya juga paham tentang ini sedikit gitu ya, maksudnya pasti nggak semudah itu gitu kan pindah ke dari krim dokter terus ke SR12. Nah, setelah saya rekomendasikan produk, udah ketemu nih, udah deal gitu, udah belanja gitu kan. Habis itu dipakai selang 1 minggu kalau nggak salah, terus ini saya follow up, ternyata beliau itu balik lagi ke krim dokter gitu. Tanpa ada konfirmasi gitu kan. Pas saya follow up, kenapa emangnya gitu kan. Terus dia bilang intinya keluhannya itu berjerawat, terus saya pokoknya dia nggak sabaran gitu kan. Nah, pertanyaannya tuh kayak gimana ya kita sebagai seller sebaiknya mengedukasi tentang teman-teman kepada teman-teman atau calon customer kita, mungkin keluarga kita salah satunya gitu kan, untuk supaya sabar gitu dalam menjalani treatment, misalnya dari perpindahan dari krim dokter ke krim SR12 gitu. Kira-kira masukan dari Kak Cindy seperti apa? Oke. Gitu. Terima kasih Kak Wulan pertanyaannya ya. Yang pertama tadi karena dia udah pengguna dokter. Nah, yang perlu teman-teman harus garis bawahi adalah pasien dengan penggunaan krim dokter memang agak jauh lebih lama penanganannya dibanding orang yang kulit yang tidak pernah terkena skincare sama sekali. Karena ada yang namanya resistensi jatuhnya. Misalkan contoh, teman-teman udah biasa minum obat dosis 1, dosis rendah. Terus besoknya ternyata teman-teman dikasih dosis yang tinggi. Ketika next time teman-teman mau cobain dosis rendah lagi, itu akan susah, akan tidak mempan. Yaitu karena teman-teman sudah pakai dosis tinggi. Ya, nah kenapa yang sudah pakai krim dokter agak lambat nih penggunaannya menggunakan produk yang BPOM gitu ya, produk SR12 gitu ya. Yaitu karena kandungan obat itu sendiri yang sudah terserap oleh kulit si pasien kita. Nah, teman-teman juga harus tahu bahwa sebelum menggunakan skincare kita atau perpindahan skincare, teman-teman harus ingatkan bahwa pasiennya
tidak boleh menggunakan skincare selama 7 hari. Gunanya untuk menetralkan si kulit pasiennya, untuk mengembalikan kulit, untuk membuat si kulit ini memiliki masalah dulu gitu. Contoh misalkan aku pengguna krim dokter nih, aku mau pakai SR12. Teman-teman harus memberikan edukasi ke aku bahwa aku harus stop krim dokternya selama seminggu atau 2 minggu, nggak apa-apa. Timbul jerawat dulu, nggak apa-apa, kusam dulu. Nanti kita obatin. Seperti itu. Itu akan lebih mudah masuknya nanti. Akan lebih mudah adaptasinya krim kita ke kulit pasien kita. Seperti itu. Jadi ada jarak antara penggunaan skincare A ke skincare B. Dan kenapa harus dijarak? Supaya kita tahu nih kalau misalkan terjadi keluhan ketika penggunaan krim kita, itu apakah efek samping dari krim yang kita jual atau efek samping dari pemberhentian krim yang sebelumnya. Seperti itu. Karena kan kadang ada juga ya krim dokter yang dilepas malah timbul jerawat. Nah, itu yang harus kita kasih tahu ke mereka. Jadi harus diberhentikan dulu penggunaan krimnya selama 1 minggu baru bisa pakai produk kita. Seperti itu. Sudah jelas, Kak Wulan? Nah, oh ya tadi sarannya ke pasien yang nggak sabar gitu ya. Sebenarnya sarannya adalah kita harus menjual skill sih. Kita harus menjual skill. Kenapa? Karena dengan kita menjual skill, kita menjual ilmu yang kita punya, itu akan meningkatkan rasa percaya mereka. Kan kalau mereka nggak balik lagi ke kita, artinya mereka nggak percaya sama kita. Ya nggak? Enggak lah, nggak ada perubahan gitu. Ya berarti rasa percaya mereka ke kita itu berkurang atau tidak ada nih. Nah, kita bangun dulu rasa kepercayaan dia ke kita. Bagaimana caranya? Yaitu dengan kita menjual skill kita, memberikan edukasi ke dia. Jangan pernah capek ngasih edukasi ke orang lain. Mungkin saat ini tidak terlihat hasilnya, tapi kita nggak tahu nih 1 tahun ke depan ataukah beberapa bulan ke depan itu bisa menjadi branding kita bahwa kita adalah seorang beauty konsultan yang bisa dengan sendirinya mendatangkan pasien kepada kita. Seperti itu ya. Solusi aku gitu Kak. Kita harus meningkatkan skill kita sehingga kita bisa lebih mudah dipercaya oleh pasien-pasien kita. Gitu. Oke, siap, makasih Kak Cindy. Sama-sama Kak Wulan. Oke, tadi Kak siapa nih? Kak Nurwidia, boleh langsung aja open mic Kak. Oke Kak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Kak, saya juga tadi dengar tentang milia tadi. Kalau Betul. sudah di milia itu susah untuk dicarikan solusinya, tapi tetap ada solusinya. Cara mengatasinya kan agak susah. Nah, yang saya tanyakan itu begini, apakah ada gejala-gejala atau tanda-tanda yang akan menyebabkan milia sehingga kita bisa mencegah sebelum terjadinya milia? Pertanyaan. Oke. Terima kasih untuk pertanyaannya. Kalau untuk tanda-tanda sebetulnya tidak ada. Bahkan untuk timbul jerawat pun dia nggak pakai tanda-tanda. Dia tiba-tiba muncul. Ya nggak? Sama milia juga nggak ada tanda-tandanya. Dia tiba-tiba muncul. Tapi kita bisa mengantisipasi dengan rutin membersihkan wajah. Karena kan kadang ada aja nih ternyata pasien kita yang males bersihin wajah. Pulang kerja masih full make up langsung tidur. Nah, itu adalah resikonya. Bisa menyumbat kelenjar minyak dan kelenjar keringat kita. Bisa jadi milia, bisa jadi jerawat gitu ya. Nah, jadi kita sebagai beauty konsultan harus bisa mengedukasi pasien kita bahwa cleansing wajah atau membersihkan wajah itu penting sekali untuk mengurangi timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan di wajah kita. Seperti itu. Oh, gitu ya. Untuk yang pertanyaan kedua boleh Kak ya? Boleh. Ini tentang flek hitam. Ada kan ada yang tipis. Ya. Produk yang kita sarankan itu Spot Essence atau DNA Salmon. Itu yang untuk yang flek hitam yang tebal. Oke, kalau judulnya sudah flek, kita fokus ke Spot Essence aja sih. Kalau dari aku ya, kalau aku pasti akan merekomendasikan Spot Essence. Karena ibaratnya flek tebal aja pakai Spot Essence agak lama.
Maksudnya flek tipis aja, gimana ya ngejelasin ya? Kalau aku concernnya adalah kalau flek ya udah spot essence gitu. Kalau fleknya tipis, alhamdulillah berarti pengobatannya akan lebih mudah menggunakan spot essence. Kan seneng dong pasiennya kalau pengobatannya juga lebih cepat, iya nggak? Ya udah, jadi kalau untuk flek, aku menyarankannya spot essence. Mau fleknya tipis atau tebal, biasanya aku sarankannya spot essence. Produk Kalau yang memang misal khusus untuk flek. Apa? misalkan pakai acne pill bagaimana? Acne pill? Ya. SR12 punya acne pill? Dulu katanya kelihatannya ada sih. Oke, kalau sekarang kayaknya discontinue ya Kak, nggak ada acne pill. Kalau acne itu adanya krim acne total sama acne krim. Iya, jadi Oke, kita fokus sarankannya kalau untuk flek ke spot essence, retinol gitu ya. oke, terima kasih Kak atas informasinya. Sama-sama. Oke, yang lain ada lagi yang mau bertanya? Oke, boleh Kak Alnahami, boleh. Silakan Kak langsung unmute aja. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Katanya kan untuk Milia ya. Mm-mm. Ada yang bilang madu juga boleh Bun. Gimana itu Kak caranya? Sebenarnya konsumsi madu, konsumsi apalagi lemon, gomilku itu sangat-sangat bagus untuk kesehatan kita. Ketika itu dikonsumsi, otomatis akan membuat kulit kita jadi bagus juga. Nah, itu bisa menjadi salah satu pencegahan sih masuknya. Oh. Gitu. Bukannya dimaskerin apa gimana? Oh, enggak. Enggak sih kalau kata aku. Nggak rekomen ya kalau dimaskerin gitu? Enggak rekomen. Ibaratnya kalau milia itu aja harus ditusuk pakai jarum dulu buat dikasih jalan keluar baru bisa keluar. Berarti harus Jadi cutting dulu gitu ya? kenapa? Di cutting gitu, cutter gitu. Iya, ditusuk pakai jarum steril. Biasanya ada tempat-tempat facial yang memang bisa ngilangin milia, dia punya jarum steril. Gitu. Baik, baik. Aku juga, iya sama-sama. Nah, aku juga tenaga facial yang bisa ngilangin milia. Jadi gitu. Jadi makanya aku sedikit banyak ngerti tentang milia. Gitu ya. Oh, baik Kak, terima kasih. Sama-sama Kak Alna. Ada lagi Nur Asia. Boleh Kak langsung di-unmute aja. Kak Ari atau Kak siapa Kak Nur Asia yang mau Kak Ari boleh di-unmute? Halo Kak, Assalamualaikum. Oke, Ya, waalaikumsalam. Saya Ibu Ari dari Surabaya, Kak. Oke, Ibu Ari. Halo Ibu Ari. Iya. Ini kan saya kan juga baru ya gabung dengan SR12. Iya. Di sini saya lihat untuk sunblocknya kan ada beberapa macam. Iya. Ada suncare gel, ada suncare lotion, ada sunblock. Sunblock. Itu kegunaannya masing-masing gimana? Terus untuk SPF ya, saya juga mau tanya tentang SPF. SPF ini kan ada yang 30, 45 plus, ada yang 50. Nah, itu kan kita untuk menerapkan supaya suncare ini cocok dengan setiap jenis kulit dari tiap-tiap orang yang punya keluhan ya. Jadi kita kan ngasihnya sesuai kebutuhan Kak ya, sesuai kebutuhan supaya tepat gitu ya. Ini gimana Kak? Kita bedakan yang suncare gel, suncare lotion, sunblock ini gimana? Nanti kita rekomkannya juga gimana gitu. Nah itu aja Kak ya. Makasih. Sama-sama Ibu. Sebentar ya. Oke. Tadi pertanyaannya tentang sunscreen ya. Iya, Oke, sunscreen. Jadi sunscreen kita ada 3 jenis. Ada kalau dari kategori SPF ada 2, ada yang SPF 30 sama SPF 50. Kalau dari segi SPF kuncinya adalah semakin tinggi SPF akan semakin berminyak kulitnya. Jadi kalau teman-teman semakin tinggi SPF semakin berminyak kulitnya. Nah, kalau teman-teman untuk kegiatan sehari-hari, daily activity, kegiatan sehari-hari itu aku menyarankan teman-teman menggunakan sunscreen yang SPF-nya 30 aja sebenarnya cukup. Tapi kalau misalkan intensitas terkena mataharinya adalah terus dari pagi sampai siang sampai sore kena matahari terus, itu digunakannya 2 kali sehari.
antara pagi dan siang hari. Kenapa? Karena intensitas dari sunscreen sendiri hanya bertahan di 3 jam pertama. Setelah 3 jam, itu intensitas sunscreen-nya akan menurun. Nah, makanya kenapa kita suruh retouch kembali atau gunakan kembali sunscreen-nya. Tapi kalau misalkan memang teman-teman ternyata kegiatannya full di luar dan nggak mau repot, atau teman-teman berenang ke pantai, ibadah haji gitu ya, umroh kan panasnya mentereng sekali ya. Nah itu baru deh gunakan produk SPF 50 yang sunscreen gel yang SPF 50. Nah kenapa aku bilang semakin tinggi SPF semakin berminyak? Supaya teman-teman tahu nih kalau kondisi kulitnya sudah berminyak, terus mau pakai sunscreen yang cuma daily untuk kegiatan sehari-hari, ya nggak usah pakai SPF 50, cukup pakai SPF 30, tapi gunakan 2 kali di pagi dan siang hari, seperti itu. Ya. Terus tadi apa? Sunscreen gel sama apa ya tadi? Pertanyaannya apa lagi? Ada kan ada 3 macam ya untuk ada gel, lotion, sama sunblock. Ini bedanya masing-masing itu apa? Oke. Kan peruntukannya kan biasanya beda-beda Kak ya. Oke. Itu lebih ke yang berminyak atau berjerawat atau gitu ta. Karena biasanya yang gel kan dia ada water base ya. Oke. Jadi kalau misalkan sunscreen gel, dia ini masuknya ke chemical sunscreen, lebih mudah terserap oleh kulit. Ya, kalau sunblock jatuhnya ke physical sunscreen. Bedanya sunscreen gel itu melindungi kulit dengan lapisan sunscreen yang menyerap ke kulit. Tapi kalau sunblock itu gimana menjelaskannya? Sunblock itu dia ngeproteksi. Jadi gini, kalau aku pakai tangan aja, sunblock itu ibaratnya nutupin gini. Jadi ketika kena panas matahari dia mantul, itu sunblock. Kalau sunscreen dia melindungi kulit di dalamnya. Jadi tetap ada yang terserap paparan sinar mataharinya, tapi tidak separah jika tidak menggunakan sunscreen. Seperti itu. Kalau dibilang bagus, bagus semua. Cuman balik lagi, kalau chemical sunscreen itu lebih ke yang kulitnya berminyak karena dia menyerap kulit. Tapi kalau misalkan kulitnya kering, boleh pakai yang sunblock. Gitu. Kak, mau tanya tuh, Kak. Boleh. Bentar. Produk SR12 yang termasuk eksfoliator itu apa aja, Kak? Oke. Produk SR12 yang termasuk, ini aku buka lagi share screen-nya ya. Ya. Yang termasuk eksfoliator. Oke. Yang termasuk produk eksfoliator. Tadi kan produk eksfoliator itu kan kandungan yang ada retinol, vitamin C, vitamin E gitu ya. Nih, yang ada retinolnya itu ada loh. Nah, ini ada serum retinol, ada acne cream khusus untuk yang berjerawat ya, dan ada DNA salmon yang night cream. Itu bisa untuk eksfolian atau bisa juga pakai produk yang ada kandungan AHA-nya, tapi ini untuk kulit normal ya, jangan untuk kulit sensitif. Seperti itu. Oke, Kak, makasih ya. Boleh, sama-sama. Nanti kalau misalkan teman-teman mau materinya, boleh WhatsApp aku aja nanti biar dikirimkan link materinya ya. Boleh, nanti aku japri ya, Kak. Boleh. Terima kasih, Kak. Sama-sama, Kak. Ada lagi yang mau bertanya? Wah, banyak sekali ya ini ya. Ini Kak Kio, ini kita sampai jam berapa ya? Cindy, saya mau nanya dong. Boleh, Ibu Heni, halo. Ya, halo. Kak Cindy, salam kenal. Iya. Gini, Kak Cindy, saya punya pasien gitu ya. Awalnya kan dia keluhannya flek hitam, kulitnya normal. Terus kan awalnya saya sarankan ya seperti yang kakak tadi bilang itu kan rangkaiannya dari mulai facial wash kopi, terus juga tonernya pakai AHA, terus pakai apa tuh namanya spot essence, serum retinol juga. Tapi pas udah berapa bulan ya, sekitar 2-3 bulan, mungkin pengen
lebih hemat kali ya. Mm-mm. Bergantilah dia dengan DNA salmon. Itu bagaimana tuh, Kak? Oke, sebenarnya kalau misalkan produknya masih dari kita-kita juga ya nggak masalah juga Mm-mm, sih, Ibu. Kayak nggak apa-apa. misalkan nggak apa-apa, yang penting cocok di kulitnya. Itu. Oh, iya. Oke. Karena kan gini, kalau misalkan dia mau hemat tapi mau pindah produk, tapi dia ada keluhannya masih sama atau udah mendingan gitu kulitnya. Kalau ngomong keluhan lagi sih enggak ya. Cuman kalau kata saya kok sebentar amat ya. Sementara saya juga kan keluhannya flek hitam juga ya. Oke. Itu saya masih pakai gitu loh. Oh, berarti Apalagi yang dia termasuk baru cepat gitu. pengobatannya ya? Iya, kok cepet gitu. Kalau saya mikirnya mungkin pengen lebih hemat gitu. Cuman kan nggak semua orang mau terus terang gitu ya, Kak. Iya, Kadang-kadang pas betul. ngelihat, ya ada produk baru gitu, DNA Salmon, apalagi Mm-mm. itu dibilangnya bisa untuk keluhan jerawat, flek hitam, bla Mm-mm. bla bla gitu. Jadi Mm-mm. akhirnya ganti aja ke DNA Salmon gitu. Oke. Nah Tapi itu sebelumnya pakainya tadi apa? Spot Essence ya? Spot Essence, iya. Oke, sebenarnya nggak apa-apa Bu, kalau misalkan pasiennya mau berubah ke DNA salmon, nggak apa-apa, diberikan Oh, ya. aja. Saran saya sih gitu. Tapi kalau Iya. misalkan, tapi Ibu harus tetap dipantau, harus tetap di maintain atau di apa? Dikasihkan konsultasi secara berkala. Misalkan udah berpindah nih ke DNA salmon, Ibu harus rutin nanya gimana kondisi kulitnya sekarang gitu kan. Kalau misalkan dia tiba-tiba bilang kok kulitnya nggak secerah pakai spot essence ya gitu kan. Mungkin bisa jadi karena kamu udah cocok di spot essence. Kalau saran aku ya silahkan dibalikan lagi ke spot essence. Cuman kalau misalkan memang cocok ya udah nggak apa-apa, Ibu lanjutin aja gitu. Jadi harus Oke. tetap dipantau. Iya. Terima kasih Kak jawabannya. Sama-sama. Udah jelas belum Bu jawabannya? Iya, udah jelas. Udah jelas, oke. Ada Oh, lagi yang ada lagi customer kedua. Oh. Customer kedua dulu udah pakai Spots and Sense sudah oke, cuman pas dia berlibur ke kapal ya, naik kapal gitu, kan panas banget ya namanya di tengah Betul. laut. Mm-mm. Walaupun dia kondisinya di dalam kamar aja nggak keluar-keluar, cuman karena lupa bawa krim malam dan krim siangnya, hanya bawa sunblock aja waktu itu, ternyata mukanya terbakar gitu. Terus akhirnya sempet juga nggak mau pakai produk Spot Essence lagi. Alasannya katanya kok jadi begini gitu. Akhirnya kesini-sini malah pakainya Ceramide terus, cocok sih, alhamdulillah. Jadi udah yang repeat terus, pakainya Ceramide terus, nggak apa-apa ya. Nggak ada suaranya. Nggak ada suaranya. Pasti tidak ada suaranya. Oh, hilang. Ini baru ada nih suaranya. Baru. Halo. Kak Cindy, halo. Suaranya hilang Tidak ya. ada suaranya Kak Cindy. Tidak ada suara. Tidak ada suara juga Kak Cindy. Ceramide channel. Kak Cindy nggak ada suaranya.
Oke, baik. Sepertinya Kak Cindy menghilang, kawan-kawan. Aduh, aku juga menghilang jadinya. Bentar ya, mohon ditunggu. Saya sudah menghubungi Kak Cindy. Untuk materinya nanti akan di-share ya. Nanti ada linknya untuk materi. Pastinya. Ini karena waktu sudah menunjukkan pukul 15.44. Oh ya, Kak Cindy sebenarnya aku mau infokan karena waktu sudah menunjukkan pukul 15.44, mungkin yang ingin bertanya, boleh Kak Cindy nanti nge-share nomor teleponnya di meeting room. Oke, ini udah kedengaran belum suaranya? Kak, saya ada ingin bertanya, Kak. Kak dulu, ini suaranya kedengaran nggak? Kedengaran. Kedengaran, oke. Tadi aku mau jawab yang tadi dulu siapa ya? Tadi dari Ibu... Aduh, Ibu siapa tadi ya? Pokoknya pertanyaannya tadi karena nggak pakai sunscreen dan night cream ya. Gini ya teman-teman, yang teman-teman harus ketahui adalah bahwa paparan sinar matahari, sinar UV itu mampu menembus kaca rumah. Jadi walaupun teman-teman di rumah seharian, pastikan pakai sunscreen. Ya. Kak, saya mau bertanya. Boleh, Ibu Grafika boleh. Kan saya yang keluhan saya di sini kering di bawah bibir nih. Ada terkelupas-kelupas. Itu kan kemarin udah pakai yang cuci muka yang warna pink itu. Glutathione. Ya, glutathione itu kemudian sama sunscreen ya, sunscreen yang 25 SPF. Terus sama ceramide. Nah, itu tapi dia masih juga Kak di sini di bawah bibir aja mengelupas gini. Oke. Nah, kering gitu emang tipe saya tipe kulit kering. Oke. Bagusnya yang pakai apa lagi Kak? Atau serum ditambah serumnya atau krim malam atau gimana? Oke. Kakak pakai krim malamnya apa? Nggak ada, cuman pakai yang cuci muka tuh sama ceramide aja. Soalnya kan udah pernah konsul sama yang SR12 di sini juga kan katanya nggak usah pakai krim malam dulu katanya. Iya, betul. Oke. Kemungkinan kulitnya agak sensitif ya, Kak. Nah, ya sensitif sama kering. Oh ya. Di sini aja bagian bibirnya nampak kayak ada menghitam jadinya sini karena mengelupas ya jadi berbekas gitu. Oke. Tips dari aku yang pertama, cuci mukanya jangan terlalu kencang digosoknya. Kekencangan nggak gosok muka krim sabun wajahnya? Enggak juga, enggak kencang. Oke. Lambat biasa aja. Oke. Nah, yang pertama adalah cuci mukanya jangan terlalu kencang, pelan-pelan aja di swipe selama 60 detik, habis itu bilas yang bersih. Karena memang glutathione itu ada kandungan yang memang agak bikin cenderung kering. Coba deh kalau enggak Ibu ganti facial wash-nya jangan yang glutathione. Pakai yang facial wash green tea yang agak untuk kulit sensitif atau boleh pakai FW honey, facial wash honey. Gitu. Berarti nggak boleh dipakai lagi yang glutathione-nya. Ya, di stop dulu aja sampai kondisi kulitnya membaik, baru dipakai lagi boleh. Jadi untuk saat ini usahakan pakai yang FW green tea atau FW honey. Habis itu baru pakai ceramide di bagian seluruh wajah plus di bagian yang keringnya. Ya, dikasih juga. Ya. Oke. Terus berarti serumnya juga nggak perlu dipakai, cuman sunscreen aja kalau siang. Ceramide sama sunscreen. Serum boleh dipakai. Serum bagus untuk menutrisi kulit. Apalagi kalau kulitnya kering itu bagus banget. Serum apa ya bagus? Soalnya terlalu banyak, bingung juga jadinya takut salah juga di muka, takut Coba makin pakai kering gitu. Aku setiap hari pakai serum lightening dan kulit aku bagus banget sih. Serum apa Kak? Serum lightening serum yang warna merah itu? Yang retinol itu? Bukan, lightening serum. Ada serum lightening serum, ada revitalizing serum, sama ada serum retinol. Nah, kalau misalkan untuk kulit wajah yang kering, coba pakai yang lightening serum. Berarti rangkaian krim krim malamnya cuman ceramide itu aja dengan serum. Ceramide dengan serum boleh. Oh, serumnya pagi sama malam ya? Betul. Kalau yang pagi berarti serumnya sama yang sunscreen yang itu. Betul. Sunscreen yang 25 SPF itu Kak, sunscreen gel. Boleh, sunscreen lotion ya, boleh, nggak apa-apa. Gunakannya 2 kali sehari ya, pagi dan siang hari. Oh, berarti yang kalau kulit kering itu bisa juga, atau yang pakai sunblock atau sunscreen gel itu? Nggak apa-apa Kak, pakai sunscreen gel boleh, tapi kalau Kakak mau pindah ke sunblock pun nggak masalah. Kan udah pakai serum ya, kan udah pakai serum untuk ngebantu menutrisi kulitnya supaya nggak terlalu kering. Gitu. Atau Kakak mau di double pakai ceramide juga boleh.
Jadi serum, ceramide, sunblock. Oh, serum dulu ya. Ya. Oh, serum dulu ya baru ceramide tadi ya. Oke, iya betul. Oke, teman-teman Oke. jangan lupa untuk isi link absen juga ya. Oke, Kak Grafika ada lagi tambahannya mau yang ditanyakan? Iya, terima kasih. Oke. Maaf Kak, sekali lagi. Untuk retouch gimana Kak? Untuk retouch. Nah, teman-teman kalau misalkan dulu atau gimana? Nah, kalau teman-teman kalau teman-teman misalkan nggak kena debu, nggak kena polusi, ya udah nggak apa-apa dibilas aja abis wudhu pakai lagi. Tapi kalau misalkan kena debu, kena panas, baiknya dibersihkan pakai milk cleanser atau pakai toner atau pakai micellar water. Ya, jangan pakai sabun muka karena sabun muka digunakan hanya 2 kali. Semakin sering cuci muka semakin kering kulit yang ada. Jadi bisa dipakai second choice atau pilihan kedua itu pakai micellar water atau pakai toner. Oh baik, makasih. Oke, sama-sama. Thank you, kita sampai berapa pertanyaan lagi nih? Sudah kita udah habis waktu sih. Oke, sudah habis waktunya. Nanti ada batch 3 Kak. Nanti di batch 3 kita akan bahas tentang solusi-solusi yang bisa kita berikan kepada pasien kita. Dari mulai bangun tidur, mau tidur, di siang hari, nanti ada beberapa solusi yang bisa aku kasih ke teman-teman semua yang bisa diberikan kepada pasien-pasien teman-teman semua. Kak, aku satu dong, izin dong, Kak. Boleh, satu terakhir ya. Oke. Assalamualaikum Kak Cindy, saya Jessy dari Bengkulu. Iya, Kak Jessy. Mau nanya Kak, apa sih krim dari SR12 yang paling jos untuk kulit yang paling sering berjerawat? Satu ya Kak, aku pikir nanyanya Kak ya sekaligus ya. Terus yang kedua, itu Dena Salmon itu apa? Poin utamanya untuk krim yang jenis kulit yang gimana sih? Karena ada dari customernya mitra aku ngeluh kalau udah pemakaian 2 minggu pasti keluar jerawat gitu loh Kak. Padahal sudah kita resepin sesuai dengan kondisi kulitnya kan ya. Sama yang ketiga, krim apa yang paling aman kalau kita makeup untuk kulit yang berminyak itu gampang longsor. Biar nggak Aduh, ini banyak banget pertanyaannya Kakak. Boleh satu-satu dulu nggak? Kalau yang satu dulu deh yang paling penting yang mau ditanyakan. Supaya minggu besok Kakak ikutan Zoom lagi bisa ditanyakan lagi. Yang pertama itu Kak, krim apa sih yang paling bagus untuk orang yang suka langganan jerawatan? Krim apa yang paling bagus untuk jenis kulit yang sering jerawatan, jerawatannya bandel nggak? Tiap bulan tuh datang terus gitu loh. Oke, kalau sering jerawatan biasanya kasih produk-produk yang untuk sensitif series, yang untuk kulitnya agak sensitif, karena yang paling aman itu. Kalau nggak mau timbul jerawat ya. Kalau aku biasanya, kalau aku udah tahu nih pasien aku sering timbul jerawat, berarti aku akan kasih produk-produk yang cenderung untuk kulit sensitif. Nggak akan nih aku kasih produk yang ada kandungan AHA-nya. Karena AHA itu bisa sih untuk jerawat bisa, tapi ada resiko iritasi kulit. Gitu. Jadi misalkan aku akan kasih FW Green Tea. Green Tea kan juga bagus nih buat jerawat. Dan dia juga nggak terlalu beresiko untuk kulit yang sensitif, nggak bisa bikin jerawat ya. Aduh, Mbak Nur, Masya Allah. Ketemu dulu soalnya. Gitu. Green tea-nya yang mana Kak? FW Green Tea. FW Green Tea yang itu hijau apa yang putih? Yang PAM. Yang putih ya? Yang hijau ya PAM? Yang hijau, betul. Kalau untuk krimnya Kakak, krim malamnya? Kalau untuk krimnya sebenarnya bagus pakai brightening boleh, atau mau pakai kenapa? Acne cream. Acne cream boleh. Acne cream juga bagus untuk jerawat dan bekas jerawat juga boleh. Jadi kalau sunblocknya pakai suncare gitu ya? Iya, betul. Sama yang tadi Kak, yang make-upan suka longsor itu bagusnya pakai krim apa sih? Karena kan kalau make up panas nih, Nah, bahas soal make up pas banget nih. Teman-teman yang wilayahnya tinggal dekat kantor pusat boleh banget nih ikutan beauty class yang akan kita adakan di Selasa minggu depan. Di sana aku akan kupas tuntas
apa itu skin preparation, apa itu skincare yang bisa dipakai sebelum bermakeup, dan gimana caranya ngunci makeup dengan menggunakan produk-produk SR12. Nantinya ilmu ini bisa teman-teman praktekkan demo makeup di wilayah teman-teman semuanya. Ya, jadi teman-teman boleh nih nanya ke leadernya untuk ikut beauty class di hari Selasa minggu depan. Nanti akan aku jelaskan sedetail-detailnya bahwa produk SR12 ternyata ada loh yang bisa bikin kunci makeup, yang bisa bikin makeup jadi tahan lama. Aku selalu menggunakan produk SR12 di kantor. Dari pagi sampai malam aku nggak pernah retouch, aku nggak pernah, aku juga kena air basuh, aku sholat, kena wudhu, itu nggak luntur. Itu masih aman banget makeupnya. Nah, kuncinya adalah satu, aku di face oil makanya. Sebelum makeup aku selalu pakai face oil. Oh, untuk primernya Kak ya? Face oil itu bisa menjadi substitusi primer dari makeup. Karena kan kalau makeup kan ada primer nih sebelum makeup untuk kunci makeup. Nah, itu aku pakai face oil. Karena mitraku komplain Kak, soalnya 10 menit udah makeup pasti longsor. Nah, itu dia. Berarti Kak Jessie harus ikut beauty class aku nanti. Iya, jadi kan bisa jawabnya nanti. Ya, oke. Terima kasih buat teman-teman. Kak. Makasih Kak Cindy. Seru Kak. Sama-sama Kak Jess. Seru jadi lupa. Ya, jangan lupa ikut kejar-kejaran hari Selasa minggu besok Insya Allah, ya. Kak. Mudah-mudahan bisa. Amin. Oke deh, sudah ya. Seru banget memang ya. Kalau udah ngebahas tentang make up, skincare, apalagi beauty class tuh, aduh antusiasnya tuh bener-bener pertanyaannya tuh langsung brek. Makanya jangan lupa buat teman-teman nanti ikut kalau ada beauty class di kantor kita ya. Pengen Kak. Kapan-kapan pakai Zoom boleh nggak Kak? Awak di Sumatera nih Kak. Oh boleh. Siap. Nanti Jauh pertanyaannya Sumatera kita rangkum Utara. mungkin untuk beauty class nanti kita akan bisa mungkin di hybrid ya. Iya boleh Kak, Nah, itu boleh bisa boleh. di hybrid nantinya. Baiklah. Oke, buat teman-teman karena kita sudah memasuki waktu asar, udah lewat malah. Nggak lewat sih ya Allah. Belum lewat. Tapi buat teman-teman, nanti yang mau bertanya lebih lanjut lagi, tadi boleh kasih diulang lagi untuk mengirimkan nomor teleponnya. Nanti teman-teman. Oke, boleh. Yang mau minta materi, boleh langsung WhatsApp aku aja, ini nomornya. Boleh. Nah, itu Kak Cindy sudah men-share nomor teleponnya. Jadi buat teman-teman jangan khawatir, Kak Cindy orangnya welcoming banget dan friendly banget. Jadi Mau di telepon malam pun nanti aku angkat kok, tenang. Oh, jadi jangan khawatir, pintu terbuka selalu ada buat mitra SR12 di hatinya Kak Cindy. Betul ya Kak Cindy ya? Betul sekali. Tapi jangan lupa isi absen. Banyak yang suka nggak isi absen misalnya. Nah, tuh teman-teman jangan lupa ya isi absen ya. Nih, aku share lagi untuk absennya jangan Udah lupa. absen, udah. Ya, absennya jangan lupa diisi. Baiklah, dengan ini aku izin untuk menutup Zoom hari ini dan semoga kita bisa bertemu lagi di beauty class nanti di pusat pastinya atau nanti di Zoom juga kita akan melakukan hybrid ya. Dan semua pertanyaan kakak-kakak bisa dilanjut dengan Kak Cindy di nomornya. Jangan lupa absen juga, follow IG kita di SR12 University. Dan mohon maaf bila ada salah kata maupun salah perbuatan dari aku sebagai moderator. Terima kasih juga kepada Kak Cindy. Terima kasih teman-teman yang sudah antusiasnya luar biasa banget di Zoom hari ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Cindy. Terima kasih Kak Ilmunya luar biasa. Terima kasih. Luar biasa, barakallah. Terima kasih Kak Cindy. Mbak Cindy. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih.
Fotoviannya. Tidak, Bang. Diambil 2 tadi.